Jadi yang benar, shaf yang benar itu adalah imam, kemudian bapak-bapak, kemudian anak kecil, kemudian ibu-ibu. Itu shaf yang benar sesuai dengan kaidah ilmu fikih yang ada di dalam riwayat hadis. Berkaitan dengan Pondok Zaitun kemarin itu, salahnya adalah ada jamaah wanita di tengah-tengah jamaah shaf bapak-bapak. Harusnya bapak-bapak sendiri, kemudian ibu-ibu di belakangnya anak-anak, bapak-bapak, anak-anak, dan ibu-ibu di belakang anak-anak. Itu yang benar sesuai dengan kaidah fikih. Kecuali kalau dalam keadaan daruroh. Daruroh itu artinya nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat lain. Contohnya di Mekah. Nah, di Mekah ini kadang sholat Jumat itu laki-laki kadang sejajar dengan wanita, ya. Kadang juga di belakang wanita. Nah, ini nggak jadi masalah karena daruroh, saking banyaknya lautan manusia berjuta-juta, susah untuk mengatur shafnya. Yang di luar di pelataran. Tapi kalau di dalam jelas diatur. Kalau di dalam Masjidil Haram, nggak ada jamaah wanita itu jejer dengan jamaah laki-laki di dalam Masjidil Haram, nggak ada. Atau nyempil satu orang seperti yang di Az-Zaitun itu, nggak ada. Laki-laki semua terus nyempil adalah wanita satu orang, tuh nggak ada. Itu yang pertama. Kekeliruan yang kedua adalah terlihat ada orang dengan agama lain gabung di shaf jamaah sholat. Tepatnya mungkin di sampingnya itu, di samping perempuan itu ya. Ini ada perempuan, di sampingnya itu terlihat ada orang yang bukan agama Islam, di luar agama Islam, dia ikut gabung sholat. Karena ayatnya sudah jelas, kita sudah hafal, yaitu surah Al-Kafirun. Bagaimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita atau bahasa Jawa artinya ojo melo-melo. Begitupun sebaliknya, wahai orang-orang Islam, kalau ada ritual-ritual keagamaan dari agama lain, lakum dinukum waliyadin, ojo melo-melo. Mazhab apa ini? Shafnya renggang-renggang, imamnya ada 3, ada jamaah perempuan 1 di tengah, ada jamaah dari orang luar di luar keyakinan agama Islam ikut sholat. Mazhabnya mazhab apa? Ketika ditanya jawabnya apa? Mazhab Bung Karno. Ini yang keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa kata Rasulullah? Kitaballah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada hadis, kita tidak akan pernah tersesat. Lalu yang ketiga tadi apa? Ijtihad para ulama. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kalau zaman dulu Nabi masih hidup, kita bisa tanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apa pendapatmu wahai Nabi Muhammad SAW? Dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya hadis. Jadi perkataan Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, dijawab oleh Rasulullah, perkataan Rasulullah. Kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau perkataan itu qauliyah. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah fi'liyah. Nah, itu disebut dengan hadis. Tapi sekarang kita mau bertanya, Rasulullah kan sudah gak ada. Lalu bertanya kepada siapa? Jawabannya adalah bertanya kepada para ulama. Karena para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Seperti contohnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, itulah para ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi yang kita bisa ambil fatwanya, mengambil pendapatnya. Nah, mengambil pendapat para ulama itu disebut dengan mazhab. Saya mengambil pendapat ulamanya Imam Maliki, berarti mazhab Imam Maliki. Saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, berarti mazhab Imam Syafi'i. Saya mengambil pendapatnya Imam Hanafi, berarti mazhab Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Yang lagi viral di Zaitun itu, mazhab Bung Karno. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau mazhab Bung Karno ini menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW, dan menyalahi mazhab para ulama salaf seperti mazhabnya Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sudah jelas tidak perlu kita ikuti. Do you understand? Paham ya? Jadi yang pertama yang kita ambil tadi apa acuannya? Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Hadis. Yang ketiga apa?
ijtihadnya para ulama. Kita mengambil pendapat ijtihad para ulama itu disebut dengan mazhab. Karena ulama-ulama salaf itu yang paling dekat dengan tabi'in, paling dekat dengan sahabat, yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, sehingga kekeliruan ini tidak dianggap benar oleh orang-orang yang awam. Maka orang yang ngerti harus menyampaikan, harus mengoreksi, harus bersuara kalau itu salah, sehingga tidak dianggap benar oleh orang-orang awam. Wallahu a'lam bishawab.